Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusfida Hardiati. Di video ini saya mau mempresentasikan hasil analisis bisnis UMKM sukses dengan menggunakan 5 tahapan pengembangan bisnis. Bisnis yang akan saya analisis itu ialah bisnis Erigo Store. Erigo Store ini dimiliki oleh Muhammad Sadat yang lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1990. Erigo merupakan brand fashion lokal yang mempunyai koleksi street style dengan harga yang terjangkau. Tahap pertama, daydreaming. Muhammad Sadat semasa SMA-nya memiliki plan untuk berusaha di atas kaki dan tangannya sendiri. Dia mulai merealisasikan mimpinya untuk memiliki usahanya sendiri itu terwujud pada tanggal 28 November tahun 2010 setelah dia masuk kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Di tahap 1 ini kita akan menganalisis customer insight. Pertama, perilaku konsumen. Erigo itu mengusung konsep traveling dengan tema street style yang sesuai dengan kalangan anak muda. Yang kedua, preferensi konsumen. Target pasar Erigo adalah generasi muda yang mencari sesuatu yang trendy dan membuat mereka merasa spesial. Kemudian ada distribution network. Untuk menjualkan produknya, Erigo menggunakan platform online atau media sosial Instagram. Dari tahun 2015, mereka sudah decide semua pelanggan untuk membeli melalui web. Secara offline-nya, Erigo juga bisa ditemui di Medan dan juga Palembang. Jenis bisnis Erigo adalah salah satu brand fashion asal Indonesia yang mengedepankan kualitas dan desain pada semua produknya. Produk dari Erigo ini sangat cocok baik digunakan untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk traveling. Tahap kedua yaitu creative thinking. A. Daya saing bisnis. Pada awalnya, Muhammad Sadat membuat brand dengan nama Selected & Co. Pada tahun 2010, produk fashion Selected & Co itu diluncurkan dan hanya bertahan selama 6 bulan aja karena sepi peminat. Kemudian, pada tahun 2013, ia mengganti brandnya dengan nama Erigo dan mengubah seluruh konsep produknya menjadi batik. Tetapi usahanya masih kurang mendapat sambutan pasar. Sampai pada akhirnya ia berinovasi menjajaki konsep lain, yaitu mengusung konsep traveling dengan tema street style. B. Strategi bisnis. Dalam segi pemasaran di awal, Erigo itu mengandalkan pemasaran secara online dan juga secara offline. Untuk secara offline, Erigo membuka pameran di bazar hingga negeri jiran. Tapi kelemahan dari pameran itu ialah biaya operasionalnya yang sangat tinggi karena dia harus menyewa lapak dan juga memberikan diskon. Akibatnya, Sadat seringkali mengalami kerugian puluhan juta rupiah. C. Strategi pemilihan pasar. Untuk mengembangkan usahanya dengan mengikuti berbagai macam pameran, walaupun dalam sisi marginal penjualan pameran itu sedikit, tapi volumenya terdongkrak. Sampai pada akhirnya Erigo bisa menjual 100 sampai 120 ribu potong pakaian dengan harga produk mulai dari Rp130.000 sampai dengan Rp375.000. Muhammad Sadat terus-menerus mengatur strategi agar penjualan online ikut meningkat. Kemudian ia bergabung untuk menambah penjualannya dengan merambah platform e-commerce.
Dia menyadari bahwa masyarakat lebih percaya berbelanja di situs e-commerce. Shopee menjadi salah satu platform e-commerce yang dipilihnya untuk membuka official store. Karena banyaknya promo yang disediakan oleh Shopee membuat konsumen tertarik untuk mengenal produk-produk dari Erigo. Pada tahun 2018, Erigo digandeng Shopee untuk hadir dalam program Bincang Shopee Kreativitas Tanpa Batas di acara offline Jacklot tahun 2018. D. Sumber daya. Pertama dari finansial. Modal awal untuk membangun bisnisnya ialah dari uang sakunya sendiri sekitar 50 juta. Biasanya Muhammad Sadat itu meminjam modal usaha kepada teman-temannya. Tetapi karena dikenakan bunga yang cukup tinggi, kemudian teman-temannya merekomendasikan Muhammad Sadat untuk meminjam modal dari peer-to-peer lending yang memberikan banyak pinjaman tapi bunganya sedikit. Peer-to-peer lending yang dipilih Muhammad Sadat ialah Coinworks. Karena terbukti peer-to-peer vintage lending yang paling cepat ya Coinworks. Yang kedua ada sumber daya manusia. Muhammad Sadat pertama kali merintis bisnis fashionnya tersebut di kamar bertipe studio yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Saat itu Sadat masih melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa dibantu oleh tim ataupun karyawan tetap. Mulai Erigo lahir hanya memiliki tenaga 11 orang dengan kawasan di Parung. Bergabung dengan Shopee dan hingga saat ini Erigo bisa meraih salah satu pencapaian luar biasa. Pertumbuhan Erigo di Shopee perlahan tapi pasti. Saat baru bergabung dengan Shopee by Service pada tahun 2019, jumlah penilaian Erigo hanya ribuan. Erigo juga menjadi brand fashion terlaris pada Shopee 99 Super Shopping Day tahun 2020. Shopee 12/12 Birthday Sale 2020. Top lokal brand dan top fashion brand di Shopee Super. 3. Inovasi. Erigo bergabung dengan program ekspor Shopee pada tahun 2020 dan produknya sudah bisa dibeli di Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Thailand. Saat ini ada 7 toko Erigo yang telah mengikuti program ekspor ini termasuk dengan Auto Horiz Store Erigo. Kemudian pada tahap ketiga ada speeding. Speeding itu setelah bergabung di e-commerce, Sadat merasakan dampak yang signifikan terhadap angka penjualannya. Sepanjang tahun 2020, Erigo mencatat peningkatan pemesanan hingga lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, pada pandemi COVID-19 turut berdampak pada bisnis Erigo. Di awal pandemi, beberapa karyawan terpaksa dikurangi. Tapi tidak lama setelah itu, pemesanan meningkat sehingga Erigo terus menambah karyawannya lebih banyak. Tahap keempat, push the pedal. Saat pertama kali menjalankan bisnisnya di bidang fashion dengan nama Selected & Co, hanya bertahan selama 6 bulan aja karena sepi pembeli. Kemudian diganti namanya menjadi Erigo, juga masih kurang mendapat sambutan dari pasar. Pada saat itulah Muhammad Sadat mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk sesi pemotretan di Singapura. Saat dia pantang menyerah terhadap bisnisnya, Muhammad Sadat berinovasi menjajaki konsep lain, yaitu Erigo mengusung konsep traveling dengan tema street style. Saat bisnisnya mengalami kerugian yang besar sampai dia tidak membawa hasil penjualan, Muhammad Sadat beruntung memiliki orang tua yang berperan dalam mendukung usahanya. Bahkan kedua orang tuanya rela menjual asetnya demi berdirinya usahanya.
Muhammad Sadat sempat memiliki hutang yang menumpuk karena mengembangkan bisnisnya. Dia sampai rela tidak menyelesaikan bangku kuliahnya dan lebih fokus hanya kepada bisnis yang dia jalani. Muhammad Sadat kemudian terus-menerus berusaha mengembangkan bisnisnya dengan skala yang lebih besar lagi dengan meminjam berbagai modal usaha kepada teman-temannya, juga kepada peer-to-peer lending yaitu Coinworks. Kemudian setelah mendapat sambutan yang baik dari para pembelinya, Muhammad Sadat memperluas penjualan Erigo melalui e-commerce yaitu Shopee yang sebagian masyarakat itu mengetahuinya. Berkat kegigihannya dan pantang menyerah, pada tahun 2015 lalu Erigo berhasil meraup omset hingga 22 miliar rupiah. Baru-baru ini kabar cukup viral terdengar dari brand fashion asal Indonesia yang masuk iklan di salah satu billboard New York, Amerika Serikat di Times Square, yaitu Erigo. Tahap kelima, looking up. Pencapaian Erigo hingga saat ini tidak luput dari dukungan Shopee khususnya dalam memberikan medium untuk meningkatkan serta memperkuat online presence dan hubungan yang dekat dengan penggunanya. Sadat berharap perjalanan Erigo hingga saat ini bisa menjadi semangat untuk para pelaku usaha lokal lain untuk sama-sama mengharumkan nama Indonesia. Yang kedua, looking down. Sebuah perjalanan yang panjang Muhammad Sadat atas bisnis yang dia perjuangkan selama ini, mulai dari segala sesuatunya dilakukan sendiri, memiliki 11 orang pegawai, sampai akhirnya Erigo bisa meraih pencapaian yang luar biasa. Itu semua tidak luput dari peran orang tua, teman-teman, dan sifat semangat pantang menyerahnya. Cukup sekian presentasi analisis bisnis sukses UMKM di Indonesia. Saya harap dari presentasi ini kita bisa melihat bahwa sebuah bisnis yang dibangun dari nol sampai besar ada perjalanannya sendiri. Jika kita ingin membangun sebuah bisnis yang mulai dari nol, maka kita harus menerapkan 5 tahapan pengembangan bisnis yang tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.